Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haura Sabita Hafisah dengan NIM 221104030019. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Fikih Lugho. Yang akan saya jelaskan di sini yakni adalah pengantar Fikih Lugho dan sejarah Fikih Lugho itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pengantar Fikih Lugho itu sendiri. Nah, pembahasan terkait dengan pengantar Fikih Lugho itu sendiri ada 5 cakupan, yakni pengertian Fikih Lugho, kemudian yang kedua perbedaan Fikih Lugho dan ilmu Lugho, yang ketiga objek kajian Fikih Lugho, dan yang keempat tujuan, manfaat, dan kegunaan Fikih Lugho, kelima hubungan Fikih Lugho dengan ilmu yang lain. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian Fikih Lugho. Fikih Lugho berasal dari 2 suku kata, yakni fikih dan juga lugho. Fikih yang bermakna fahim atau pemahaman, kemudian lugho yang bermakna bahasa. Jadi fiqhun itu sama dengan memahami atau mengetahui segala sesuatu. Dan kemudian jika lugho adalah bahasa, yang dimana bahasa itu sendiri tersusun dari sekumpulan simbol bunyi yang diperoleh oleh penyaringan makna dalam pikiran. Jadi bisa kita definisikan bahwasannya Fikih Lugho itu adalah ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kosakata, struktur, morfologis, sintaksis, semantik, dan juga fonologis. Di sini kita akan bahas terkait dengan perbedaan Fikih Lugho dan ilmu Lugho. Yang dimana tadi sudah kita membahas terkait dengan Fikih Lugho itu sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Tetapi di Barat istilah Fikih Lugho ini bisa disebut dengan linguistik. Namun di kalangan sarjana Arab, Fikih Lugho ini dibagi menjadi 2 istilah, yakni Fikih Lugho dan juga ilmu Lugho. Kalau kita membedakan terkait dengan Fikih Lugho dan ilmu Lugho, Fikih Lugho ini lebih cenderung kepada mengkaji bahasa sebagai suatu sarana atau alat untuk mempelajari budaya. Jadi lebih kepada historisnya atau bisa juga disebut dengan filologi. Kemudian jika ilmu Lugho ini lebih condong kepada kajian bahasa yang masih hidup, yang dikaji secara deskriptif dan juga komparatif. Nah, ini terkait dengan objek kajian Fikih Lugho itu sendiri akan membahas terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa. Ini seperti perkembangan bahasa, kemudian gesekan bahasa dari satu bahasa kepada bahasa yang lain, kemudian perkembangan bahasa Fusha dan dialek-dialeknya, lahjahnya, kemudian struktur semantiknya atau kita biasa disebut dengan dilalahnya, baik secara komparatif atau deskriptif. Nah, jika kita membahas terkait dengan pengantar Fikih Lugho ini, tidak lupa juga kita akan bahas terkait dengan manfaat, tujuan, dan kegunaan Fikih Lugho. Nah, manfaat, tujuan, dan kegunaan Fikih Lugho itu antara lain adalah agar dapat mengucapkan bahasa Arab dengan benar dan juga mempermudah kita dalam mengkaji ilmu dan pengetahuan yang lain, dan kemudian bisa mencari solusi atas problematika yang berbahasa Arab dan mengisi kebutuhan serta mengikuti perkembangan jika kita membahas atau belajar terkait dengan pengantar Fikih Lugho. Dan juga kita tidak lupa guna membahas Fikih Lugho ini melanjutkan karya para ulama zaman dulu, kita telaah lebih dalam lagi, kemudian dikembangkan lagi dalam kajian bahasa, terutama untuk kajian Al-Quran dan tafsir. Nah, hubungan Fikih Lugho ternyata
berhubungan erat dengan ilmu-ilmu lain seperti fikih lughah dengan ilmu syariat seperti Al-Quran tafsir, kemudian fikih lughah dengan ilmu kedokteran, fikih lughah dengan ilmu psikologi, fikih lughah dengan sejarah dan geografi. Jadi ilmu bahasa ini sejatinya tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu bahasa ini butuh kepada yang lain, keterkaitan kepada yang lain. Jadi satu ilmu membutuhkan ilmu yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang B terkait dengan sejarah fikih lughah dan upaya ulama dalam hal fikih lughah ini. Jadi fikih lughah ini dibagi dalam 3 fase, yakni fase pertama yakni adalah fase klasik 1 atau bisa disebut dengan fase perintisan, dan fase klasik 2 bisa disebut dengan fase kelahiran dan pertumbuhan, dan fase klasik 3 bisa disebut dengan fase kelahiran dan pertumbuhan dan modern pengembangan dalam fikih lughah. Nah, yang A fase klasik 1 atau fase perintisan. Nah, di sini fase ini merupakan fase perintisan pertama yang dimulai sejak abad 2 Hijriah. Jadi para ulama menciptakan fikih lughah ini karena adanya kesalahan berbahasa di kalangan masyarakat Arab akibat adanya interaksi masyarakat mereka dengan masyarakat luar. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh para ulama? Nah, aktivitas pertama kali yang dilakukan oleh para ulama ialah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab pedalaman yang bahasa Arabnya dianggap masih murni. Kemudian para ulama ini mengkodifikasi dalam bentuk kamus atau bisa disebut dengan qawaid bahasa Arab dan tafsir Quran, seperti contoh karangan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang merupakan kamus bahasa pertama atau bisa disebut dengan kitab Al-Ain. Nah, kemudian ada fase klasik 2 atau bisa disebut dengan fase kelahiran dan pertumbuhan, yang dimana lebih berkembang lagi daripada fase klasik pertama, yakni masa perintisan. Jadi ulama lebih mendalami lagi objek kajian, kemudian pengertian, hingga istilah fikih lughah ini dibagi menjadi 2 oleh sarjana Arab, yakni ilmu lughah dan juga fikih lughah. Nah, ini dimulai dari sejak abad keempat Hijriah. Nah, karya-karya dalam fase klasik kedua ini banyak, seperti kamus-kamus Arab, kemudian kitab-kitab qiraah seperti Al-Quran, Nahwu, Shorof, Aswad, dan yang lain. Dan banyak beberapa ulama yang sangat berperan ikut andil dalam pengembangan fikih lughah ini. Contohnya seperti Al-Sahibi fi fiqh al-lughah wa masailuha wa sunan al-arab fi kalamiha. Itu adalah karya dari Ibnu Faris. Yang terakhir adalah fase modern atau bisa disebut dengan fase pengembangan, di mana fikih lughah ini lebih berkembang lagi daripada fase klasik 2. Nah, fase ini dimulai dari abad ke-14 Hijriah. Nah, fikih lughah ini telah dipengaruhi oleh para linguistik barat, yang dimana pengaruhnya itu lebih kepada fikih sistematika pembahasannya, hingga bisa terbagi menjadi 4 bagian, yakni ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, dalam fase ini banyak karya-karya para ulama yang berkembang sangat dalam mengkaji terkait dengan fikih lughah.
yakni seperti menggunakan teori serta metode linguistik barat atau MOVEN, dan juga menyambungkan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Ini adalah karangan ulama dari Syekh Allamah Muhammad Ad-Dohri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.